setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semuanya. Oh, 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 oh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah. Saya percaya meskipun kita sedang berdoa, beribadah di rumah masing-masing, hadirat Tuhan tetap ada. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap doa, setiap pujian yang Bapak Ibu sidang jemaat naikkan di hadapan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 24. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Sampai di situ, nanti ayat selanjutnya sampai 24 Bapak Ibu baca di rumah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah arti mengasihi Yesus. Yohanes 14 yang kita baca pagi ini, saat itu Yesus sedang menjanjikan penghibur atau Roh Kudus, karena Dia akan naik ke surga. Dia akan menjanjikan penghibur, penolong bagi umat Tuhan yang Dia tinggalkan secara fisik. Dia kembali kepada Bapa, tetapi Dia mengatakan ayat 18,
Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Selama Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan surga, yang tidak lama lagi dia akan datang. Tapi sebelum dia naik ke surga zaman itu, dia berkata, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kamu penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Meski secara fisik Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi Roh Kudus yang penghibur, penolong, dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia berkata, dia ada di dalam kita. Itu sebabnya dikatakan, kalau ia akan mengirimkan penghibur, Roh Kudus, dia memberikan sebuah syarat supaya Roh Kudus itu bisa bekerja sama dengan kita. Ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Salah satu cara supaya Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam diri kita, dalam diri saudara, kita harus mengasihi Yesus. Tidak mungkin Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita kalau kita tidak bisa mengasihi Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti hidup menjadi orang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti kepada kepengakuan aku percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak berhenti dari sekedar menggunakan atribut gereja, atribut kekristenan. Mungkin kita pakai atribut-atribut kekristenan, tapi itu bukan berarti kita sudah percaya kepada Tuhan. Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus mentaati segala perkataannya. Hanya dengan cara itulah Roh Kudus bisa bekerja maksimal dalam hidup kita. Taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang percaya dari segala zaman. Bukan dengan banyaknya atribut kekristenan, bukan dengan banyaknya atribut-atribut rohani yang kita pakai. Kita pakai salib, pakai baju-baju yang berhiaskan kekristenan, atau yang dengan bertuliskan-tuliskan kekristenan. Itu bukan jaminan kita menjadi percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang mengasihi aku, ialah ia yang taat dan melakukan segala firman-Ku. Demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat Tuhan, Kristus sendiri mengutus Roh kebenaran dan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya untuk semakin mengenal dan mengasihi Dia. Kalau kita mengenal Yesus, kalau kita setia kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita rela menderita untuk Tuhan dan tetap setia dalam segala situasi tekanan yang kita alami, bahkan ketika orang tidak peduli dengan kita, ketika orang salah mengerti tentang kita, tapi kita tetap setia dan kita mengasihi Kristus, mengasihi sesama, itu adalah karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal penting yang harus kita pahami dalam hal mengasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, ketaatan. Kalau kita taat dan mau mengerjakan walaupun sulit, walaupun tidak dihargai, tapi kita bisa taat, Bapak Ibu perlu ketahui, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu sedang mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mau naik ke surga.
dia berkata, aku akan memberikan seorang penolong, penghibur. Karena Tuhan Yesus tahu kita sedang berada di situasi-situasi yang tidak menghargai kita, menolak kita, bahkan menyesah kita, tidak memperhatikan kita. Itu sebabnya berkata, Bapakku akan memberikan kamu seorang penghibur. Dalam segala duka cita apapun, Roh Kudus penghibur dijanjikan oleh Bapa tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, hal yang sangat penting kita pahami dalam hal mengasihi Yesus adalah ketaatan itu adalah bukti sebuah pertobatan yang benar. Bukti pertobatan yang benar itu bisa dilihat dari ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Dalam ayat 21 dia berkata, dialah yang mengasihi aku. Siapakah yang mengasihi Yesus yang sesungguhnya? Yang pertama, yaitu yang menerima firman Tuhan apa adanya. Bukan hanya firman Tuhan yang dia sukai, tapi firman Tuhan seutuhnya, tanpa dipilih-pilih. Kalau menguntungkan untuk saya, kalau tidak menguntungkan bukan untuk saya, bukan seperti itu. Tuhan Yesus berkata, ayat 21 berkata, Yohanes 14 ayat 21, dialah yang mengasihi aku, yaitu yang pertama, yang menerima firman Tuhan seutuhnya. Dan yang kedua, yang melakukannya. Berbahagialah Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, menerima firman Tuhan dan melakukannya. Dan firman Tuhan berkata, Roh penghibur itu akan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan buat saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.